Meskipun Prabowo telah menggelontorkan dana 48 triliun rupiah, namun demikian Amin Rais mengatakan bahwa IKN yang ada di Kalimantan ini telah menjadi kota hantu. Ya, inilah Amin Rais yang mengatakan bahwa IKN telah menjadi kota hantu. Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara IKN pada periode 2025 hingga 2029. Hal itu disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadi Mulyono usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 21 Januari. Basuki mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk memelihara bangunan yang sudah ada di kawasan inti pusat pemerintahan hingga rumah susun untuk ASN yang sudah dibangun terlebih dahulu. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan tahap 2, yakni kompleks legislatif dan yudikatif. Pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan hunianya. Salah satu karya terburuk dan terkutuk Jokowi menurut saya adalah ambisi gilanya memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, tangan Jokowi itu tangan yang panas dan beracun. Semua hal yang disentuh Jokowi hampir semuanya gagal. Walaupun mula-mula terlihat moncer dengan berjalannya waktu, proyek-proyek Jokowi alias Mulyono berakhir dengan kegagalan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Sejak Mulyono minta izin DPR dan DPD untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, itu omongan dan gayanya terdengar dan terlihat optimis. Semua kritik dan opini masyarakat supaya Mulyono hati-hati, tidak gegabah, harus hati-hati, tidak pernah diindahkan oleh Saudara Mulyono. Nah, dia selalu bicara bahwa IKN Nusantara adalah masa depan Indonesia, sebuah forest city yang indah, dan sebagai ibu kota yang baru Indonesia, IKN akan menjadi objek kekaguman dunia, menjadikan dunia terpana, terkagum-kagum dengan IKN. Namun ketika kewarasan pikirannya muncul, dia sadar ternyata IKN yang dibangun di tengah hutan dengan kontur tanah yang berbukit-bukit memang mustahil dapat diselesaikan sesuai impian liar Mulyono. Sehingga dia sendiri akhirnya gusar bahwa IKN bakal jadi kota hantu. Nah, saya kutip ad verbatim paragraf pertama omongan Mulyono yang ditulis oleh Kabar Aktual Denpasar pada 8 Oktober 2024, 12 hari sebelum Mulyono lengser, sebagai berikut. Di tengah kekhawatiran mangkraknya penyelesaian pembangunan IKN di Kaltim, berbagai upaya dilakukan agar tercipta keramaian di sana. Presiden Jokowi tidak ingin IKN menjadi kota hantu atau tempat jin buang anak. Ini kurang lebih saya bacakan ya. Nah, beberapa waktu lalu gedung-gedung yang mangkrak di IKN sudah dikepung oleh semak belukar. Tetapi oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah maksud saya, dikatakan IKN makin indah, makin
kuat daya tariknya buat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kini makin hijau, meminjam bahasa orang Solo, itu pernyataan para ternak Jokowi hanya pernyataan yang belgedes. Artinya pernyataan bohong, tipu-tipu. Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Beberapa waktu lalu saya pernah menyatakan Jokowi saya duga kuat mengalami kelainan jiwa yang dinamakan gejala egoistik, narsisistik, dan megalomaniak. Mungkin juga dia seorang psikopat, selalu merasa paling benar, tidak pernah merasa salah. Jadi keinginannya untuk terus membayang-bayangi Presiden Prabowo menunjukkan kelainan kejiwaannya itu. Nah, bahkan Mulyono itu tidak pernah menggubris ketika jaringan advokasi tambang itu menanyakan bahwa ada AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, dan 5 dokumen proyek IKN disembunyikan dari publik oleh Mulyono. Ya. Jadi ini memang itulah perangnya Mulyono. Ya. Menyembunyikan sesuatu yang berbahaya buat bangsa, buat masyarakat Indonesia, itu ditutupi oleh saudara kita Mulyono itu. Ya. Nah, semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong. Para buzzer rupiah Mulyono tidak malu membuat video yang menyatakan IKN makin lama makin indah. Ada sekitar 15.000 pekerja siang malam terus menyelesaikan IKN. Itu saya kira penipuan luar biasa. Jadi dikhayalkan bahwa masih ada 15.000 pekerja siang malam menyelesaikan proyek IKN itu, yang semua itu lagi-lagi merupakan pernyataan yang bernilai, orang Solo bilang itu belgedes, ya. Tidak ada nilainya, ya, lebih banyak tubi-tubu, kebohongan, ya, dan pat gulipat. Saudara sekalian, IKN Nusantara sekarang sudah menjadi kota hantu, ghost city. Kompas.com pada 11 Desember 2024 memberitakan rencana ASN pindah ke IKN berjalan dari molor ke molor. Awalnya direncanakan pada September 2024, lantas molor ke Januari 2025, dan molor lagi direncanakan setelah Lebaran atau mulai April tahun 2025. Saya duga keras para ASN itu enggan dipindah ke IKN karena belum ada fasilitas pendidikan buat anak-anak yang masih bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Apalagi belum ada universitas dan lain-lain kecuali dalam tingkatan omon-omon belaka. Nah, masalah terbesar di IKN adalah kecukupan air bersih yang memang mustahil bisa dipenuhi. BRIN sudah menyatakan bahwa resapan air tanah di IKN kurang bagus, artinya tidak bagus, ya, sehingga air bersih cukup sulit untuk masuk ke IKN. Nah, ketika peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN, air bersih yang bisa diminum dan untuk mandi sudah lebih dari cukup. Itu menurut Pak Bas atau Basuki Hadimulyo. Ternyata Mbak Puan curhat ke Bu Megawati, di sana Bu susah air mandi, cuma lap-lap, ya. Jadi yang bilang itu Mbak Puan, ya. Nah, karena kondisi air yang kurang mumpuni di IKN, Puan juga menyatakan banyak sekali pasukan Paskibra mengalami keracunan karena air di IKN itu. Nah, bangsa Indonesia tidak usah terlalu berharap dengan masa depan IKN yang sekarang mangkrak-krak, bangunan-bangunan kosong termasuk Istana Negara yang dibangun oleh Mulyono praktis tidak berpenghuni. Artinya IKN telah menjadi ghost city, kota hantu yang juga dikhawatirkan oleh Mulyono sendiri. Nah, kemanapun Jokowi alias Mulyono lari, dia harus dimintai tanggung jawab
atas korupsi sistematiknya, termasuk membangun IKN abal-abal itu. Secara alami kekuatan politik saudara kita Mulyono itu pasti semakin memudar dan memang tidak bisa tidak merupakan sebuah kondisio sine qua non, yaitu tidak bisa tidak Mulyono semakin lemah bukan semakin kuat. Nah, Mulyono harus dibawa ke pengadilan. Saya yakin IKN yang gagal itu hanya salah satu kejahatan Mulyono. Bangsa Indonesia hari-hari ini juga dikejutkan bahwa pagar bambu di lautan sebelah utara Tangerang sepanjang 31 km juga ada tangan kotor Mulyono di situ. Jadi insya Allah manusia Mulyono akan mengakhiri hidupnya di penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Jokowi atau Mas Wiwi, saya ingin mengingatkan ya, karena Anda nampak galau dan risau dan bingung. Jadi kalau bisa please stop worrying and stay calm if you can ya. Jadi berhenti bingung dan kalem-kalem sajalah ya Mas Jokowi ya, kalau Anda bisa ini. Nah, di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Bahwa IKN itu sebuah proyek pemborosan, pasti mangkrak, dan betul-betul yang luar biasa kita tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang asing dipersilahkan datang ke IKN, bisa punya hak guna tanah dan berbagai istilah lain lah, di mana mereka itu boleh tinggal sampai 190 tahun. Nah, saudaraku, ada baiknya dalam kesempatan ini saya mengingatkan Presiden Jokowi supaya tidak bingung lagi. Karena apa? Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Bukan saja karena tidak ada investor asing yang mau terjun bersama pejabat-pejabat yang bodoh, yang bahlul, zamannya Bahail, karena investor besar dan kecil sama saja, investor asing maupun dalam negeri, tidak ada yang mau berinvestasi karena mereka yakin bahwa ujung akhirnya pasti buntung.